Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hawid Wazal Akbar. Saya di sini perwakilan dari kelas 12 G reguler. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada bab 4 bagian tentang pernikahan dalam agama Islam. Yang pertama, makna pernikahan dalam agama Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u, atau bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqun ghalizan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rasulullah SAW pernah bersabda, An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'. Rahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu bisa menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, yang kedua, hukum nikah. Hukum nikah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada jaiz atau mubah, artinya dibolehkan. Yang kedua wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Yang ketiga sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah. Yang keempat makruh, belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang kelima haram, akan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk. Yang ketiga, tujuan nikah. Tujuan nikah terbagi 6 macam. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum nomor 30 ayat 21. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum nomor 30 ayat 21 juga. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum nomor 30 ayat 21. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi nomor 18 ayat 46. Yang keempat, rukun nikah dan syarat-syaratnya. Rukun nikah dan syarat-syaratnya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, rukun pada calon suami. Calon suami memiliki syarat beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram haji. Yang kedua, rukun pada calon istri. Calon istri memiliki syarat beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang ketiga, rukun pada adanya wali. Adanya wali memiliki syarat mukallaf atau Islam, dewasa, sehat akal, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram atau haji. Yang keempat, rukun pada adanya 2 orang saksi. 2 orang saksi ini memiliki syarat Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Yang kelima, rukun adanya ijab dan qabul.
Ijab dan kabul memiliki syarat dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan kabul. Yang kelima, mahram. Pada bagian A ada 7 wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Yang pertama, ibu kandung dan seterusnya ke atas, yaitu nenek dari ibu dan nenek dari ayah. Yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, yaitu cucu dan seterusnya. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Yang keempat, saudara perempuan dari bapak. Yang kelima, saudara perempuan dari ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Pada bagian C ada 2 wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Yang pertama, ibu yang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan sesusuan. Pada bagian C ada 5 wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Yang pertama, ibu dari istri atau mertua. Yang kedua, anak tiri. Yang ketiga, ibu tiri, yaitu istri dari ayah, baik sudah dicerai atau belum. Yang keempat, menantu, yaitu istri dari anak laki-laki, baik sudah dicerai maupun belum. Yang kelima, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Yang keenam, wali nikah. Ada 2, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Wali hakim yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Yang ketujuh, kewajiban dari suami istri. Kewajiban suami yang terpenting adalah yang pertama, memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Yang kedua, menggauli istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan dan sebagainya. Yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Kewajiban istri yang terpenting adalah yang pertama, patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu, yaitu sebagai wakil kepala rumah tangga. Yang keempat, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Yang kelima, bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur, serta bijaksana pada suami. Adapun hak suami atas istri adalah yang pertama, ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah SAW, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan seizin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, mendapatkan pelayanan dari istrinya. Yang kelima, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Adapun hak istri atas suami adalah yang pertama, mendapat mahar dari suaminya. Yang kedua, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah SAW pun telah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Yang keempat, mendapat perlakuan adil. Jika suami memiliki lebih dari satu istri, siapa yang memiliki 2 istri lalu ia condong atau melebihkan secara lahiriah kepada salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring atau lumpuh. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, hikmah pernikahan. Nomor 1, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual.
Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula rasa cinta dan kasih sayang. Yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kelima, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Yang kesembilan, talak. Pengertian dan hukum talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Talak memiliki macam-macam, yaitu yang pertama ada talak raj'i, yang kedua talak bain dibagi menjadi dua macam, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Alasan jatuh talak: nomor 1 ila, nomor 2 lian, nomor 3 zihar, nomor 4 khulu', nomor 5 fasakh. Yang ke-10, iddah. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Selanjutnya, yang ke-11, rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk adalah Quran surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 229 yang artinya sebagai berikut. Dan suami-suaminya berhalukinya dalam masa menanti itu, jika mereka atau para suami menghendaki rujuk. Berikut penjelasan dari saya tentang pernikahan dalam agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.